Oh, ibu ini punya anak laki-laki gitu. Tidak, sebentar izin ya Bunda Dadan. Bunda Ya. ini karena nangis jadi mungkin agak kurang jelas. Begini, Bunda Dadan di kebun dapat seorang bayi. Bang Mas tolong di mute dulu, agak noise. Dapat seorang bayi. Nah, diangkatlah menjadi anaknya. Nah, anak ini jenis kelaminnya perempuan. Sekarang dia sudah menjadi seorang TNI. Nah, dia mau menikah. Yang dibingungkan sama ibu ini, mau diucapkan binti siapa? Kalau menikah ya otomatis wali hakim, betul. Tapi binti siapa yang mau disebut? Begitu Bang Dio. Silakan Bang Dio. Iya, kalau dijelaskan ke KUA, jelaskan ke KUA cerita yang sebenarnya. Nanti KUA yang menikahkan itu nggak perlu sebutkan nama bapaknya. Ya. Waktu di kartu keluarga? Tetap pakai identitas saya dengan almarhum. Terus saya tidak sanggup kok sampai saya Assalamualaikum. kok sampaikan Waalaikum. Izin ya Bang Luther. bahwa itu bukan darah daging saya. Sampai detik ini saya belum sanggup, bos. Ya, kalau nggak diketahui, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sultanu waliyu man la waliyalaha, man la waliyalah. Sultan, penguasa, hakim itu adalah wali bagi orang yang nggak punya wali. Nah, ini kan si anak ini kan secara hukum resmi di agama Islam kan dia nggak punya wali. Jadi itu yang tahu hanya Pak Dadan ini, dan maka dikembalikan kepada hakim. Cuma secara administratif ya wallahu alam, untuk menutupi aib si anak tersebut, maka dia pakai sesuai dengan nama yang tertera di KTP-nya atau di kartu keluarganya. Mohon izin bisa menambahkan, bos. Iya, silakan. Jadi begini, untuk Ibu Dadan ya, yang menghadapi masalah ini, mungkin secara hukum agama seperti apa yang disampaikan oleh Bang Dio tadi, tapi kalau secara hukum negara, Ibu bisa ke pengadilan agama lalu minta ajukan gugatan atau permohonan permohonan asal usul anak. Jadi jadi yang bersangkutan dalam hal ini anak ibu itu bisa diberikan legal standingnya oleh negara, dalam hal ini lewat penetapan dari pengadilan agama itu. Jadi nanti ke pengadilan agama saja ibu ajukan itu permohonan permohonan hak asal usul anak itu di pengadilan agama itu ada. Memang kalau untuk secara agama lebih kepada yang tadi Bang Dio jelaskan, tapi kepada hukum negara mungkin itu jalan yang terbaik Ibu, karena ada juga beberapa orang atau teman-teman yang saya dapatkan itu seperti itu. Bahkan ada yang nikah terus lari ninggalin anaknya, bapaknya masuk agama sebelah, mohon maaf ya, masuk agama sebelah. Jadi kalau menikah kan sudah beda mazhab, jadi tidak bisa lagi. Jadi mungkin itu. Hanya maaf, saya bertanya di sini. Saya kan seorang mualaf, jadi ilmu agama saya sangat sedikit sekali. Ya, silakan. Saya ini kan untuk menyampaikan tuh kok enggak bisa ya? Kok bilang saya belum bisa. Kalau suami ibu Islam apa mualaf juga? Muslim beliau, tapi Udah yang meninggal Bang, udah yang meninggal. pertama dulu Protestan, ya udah. Yang pertama dulu Protestan, kita bisa. Terus yang sekarang udah enggak ada, tapi kita punya anak, tapi alhamdulillah Muslim semua, termasuklah kedua orang tua saya pun tadinya beliau seorang pemuka agama di kampung. Alhamdulillah sebelum meninggal bisa saya masukkan Islam. Cuman saya ini kok hati kecil saya enggak bisa ya menjelaskan kepada anak bahwa kamu tuh bukan darah daging saya. Saya ketakutan setiap malam.
ketakutan saya, takutnya begini, satu takutnya dia langsung apa ya, pergi dari saya. Itu yang saya takutkan, karena anak saya kan banyak 13, cuman hanya satu ya perempuannya ini saja yang saya dapat ini. Iya. Jadi sebenarnya wajar kalau Bunda Dadan tuh seperti itu, takut. Jadi begini Bang Luther, ini kan anak ini kan sudah TNI, otomatis kan persyaratannya dari hukum sudah lengkap sebenarnya. Iya. Yang mau jadi Kuat, kalau ya. mau menggugat Kuat. untuk ya, kalau untuk mengusulkan yang seperti Bang Luther bilang itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi, karena kan sudah ber-KTP, anak ibu ini sudah kuat seorang Ya. anggota TNI. Kalau perempuannya kan Polwan. Ya. Jadi kan otomatis sudah ada KTP dengan kakak. Nah, cuman masalahnya nanti pernikahan itu menggunakan binti apa? Karena anak ini memang anak yang didapat, yang tidak tahu asal-usul orang tuanya. Gitu Bang Luther. Nah, jadi Bang Dio tadi udah jelaskan seperti itu. Cerita kepada orang KUA bahwa anak ini sebenarnya anak yang didapat, yang sebenarnya bintinya bukan binti bapaknya yang di KTP, yang di kakak, begitu. Nah, masalahnya sekarang Bunda Dadan ini bingung apa harus cerita jujur kepada anak ini atau tidak, karena suatu saat akan terkuak. Gitu, Ya. Bunda. Jadi memang kenyataannya itu, jadi setiap kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang keinginan kita, Bunda. Ya, pahit, Jadi pahit, walaupun pahit, tetapi kita juga Iya. harus menyampaikan kepada dia. Jadi karena kenyataannya seperti itu. Alhamdulillah itu saya dikasih anak 13. Satu ini ya perempuan, 12 laki-laki semua. Abang-abangnya pun tutup mulut semua. Sampai saya Bun berapa kali dia pacaran tuh saya larang, takut beginilah, takut menikah nanti harus terbuka semuanya. Berapa tahun saya larang dia pacaran tuh, takut yang kayak beginilah saya, tapi berdosanya saya kalau jodohnya udah sampai kan. Iya. Kalau saya begini Bunda, ini solusi terakhir dari saya ya, kalau Iya, menghadapi betul. problem Bunda. Iya. Solusi saya begini Bunda. Ya, selamat pagi Mas Nugroho. Pagi Bunda Nora. Pagi. Solusi saya begini. Bunda kan punya anak 13. Iya. Bang Rui tolong di mute dulu. Nah, anak pertama dengan anak kedua itu Bunda ajak kalian bertiga, berempat tambah anak ini untuk membicarakan masalah hal ini. Udah sering Bunda. Bun, tapi sama-sama nggak bisa keluar dari mulut tuh kemarin ya. Harus Bunda, Iya. harus. Waktu dia pulang dari tugas di Lebanon tuh udah duduk sama-sama ngomong. Iya, memang betul Bunda. Bisa, Bu. Yang menyampaikan itu bukan Bunda. Itulah gunanya dibawa anak pertama dengan anak kedua. Abang-abangnya pun nggak bisa Bun, malah menangis semua. Iya, tapi harus. Tapi harus Bunda. Iya. Kenyataan yang lebih sakit ketika kita taunya dari orang. Iya. Iya, saya Iya. paham Bun, saya paham. Iya. Makanya saya katakan anak pertama, anak kedua, kalau ada entah saudara kita, saudara Bunda, pamannya, bibinya atau tante, omnya, itu diajak untuk memberitahukan. Yang Sama memang Bu. mungkin Semua nggak tega Bun, karena anak ini baik, luar biasa baik. sekarang begini Bunda, sekarang begini. Bunda, nggak usah bilang nangis. Tidak ada solusi di sini, surat-surat masalah keluarga. nggak apa-apa Bang Rui. Kenapa Bang Rui ini? Nggak masalah Bang. Dia mau curhat kan nggak masalah. Kan tidak mengganggu cuma apa. kan masalah keluarga dicurhat di publik. Dia kan minta solusi Bang.
Kalau itu di Saya banyak orang nonton itu. Loh, nggak Masalah masalah, keluarga ya private lah. Dia kan bukan masalah Kurang rumah etis lah. tangga, Bang. Bang, dia kan bukan masalah Itu rumah masalah tangga. rumah Bang. tangga kan? Tidak, Kalau ada ini kan masalah problem anak, Bang. keluarga kan? Itu. Ini kan masalah Iya, anak. keluarga kan? Sebentar dulu, Bang Peter. Jangan dulu. Aduh. Ini menurut saya Jadi- itu privasi lah. Tidak perlu nangis di publik itu. Nggak apa-apa. Kenapa, Bang? Di Kurang pengadilan etis lah pun gitu. juga, ya di pengadilan pun juga udah dinonton publik juga kan kalau di pengadilan. Iya, kalau di pengadilan kan ada putusan yang sah, yang bisa diakui. Bukan dalam soal dua itu, belah atau pihak. juga ditonton oleh Kalau di publik, sini kan Bang. tidak ada. Kita cuma bagi-bagi permasalahan kita di publik. Kurang. Kasih Kalau gua Anda merasa kurang etis, ya Anda turun, ngapain Anda naik? aku moderatornya nggak ada. Oke, sebentar. Jadi begini, Bunda Dadan, ya. Bunda, maaf sekali. Bunda Ya. kan minta solusi. Iya, Kami Bu. memberikan solusi. Ya. Jadi itu tergantung dari Bunda. Sepahit apapun itu, Ya, lebih baik Bunda ngomong. Kalau Anda bilang tidak tega, tidak apa, ya terima aja nanti resikonya ketika anak itu tahu dari orang lain. iya. Oh, enggak bisa lah, Bun, harus dari saya kan? Nah, makanya itu saya bilang kepada Bunda. Bunda panggil anak Bunda yang pertama, yang kedua, yang merasa dituakan di situ, terus Ya. keluarga dari pihak kita. Ya, Ngomong, kasih tahu bahwa memang kenyataan seperti itu. Terus anak itu mau menuntut apa? Kalau anak itu adalah anak yang baik, dia tidak akan membuat suatu yang membuat ibunya jadi bersedih. ya, Betul kan Bang Dio? Kalau anak itu memang baik, ya, ya kasih tahu saja bahwa bagaimana ceritanya. ya, Tujuan kenapa dikasih tahu? Biar anak itu tahu. Biar tidak tahu, biar jangan dia tahu dari orang lain. Karena begini, penyampaian dari orang lain itu akan menambah dan mengurangi, Bu. ya, Tapi kalau kita sendiri yang menyampaikan, itu lebih baik lagi. betul. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Ya. Jadi begitu ya Bunda ya. Ya, astagfirullahaladzim. Ya. Ibu, Kita kapanya aku. Ini apa nih? Gak mau impan sih. ya, oke, kayak begitu ya Bunda ya. Ya, Bun, makasih banyak, turunkan saya. Sama. Banyak-banyak berdoa Bunda, minta kepada Allah. Ya, insya Allah, doakan juga pernikahannya lancar. Amin, amin. Yuk. Ya, makasih, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia kata video mana? Video. Kita putih video mana? Ya, silakan Bang Rui. Anda juga ada permasalahan. Saya tidak Kayaknya ada Anda masalah. Saya Kayaknya cuma Anda mau permasalahan bagi-bagi. hati. Tidak, saya tidak perlu sama ibu. Tidak perlu ada. Jadi apa yang mau Anda sampaikan di sini? Kelihatannya lucu aja gitu. Saya sepertinya ada lucu-lucu lah. Masalah keluarga dibahas di publik. Sekarang begini Bang Rui ya. Segala sesuatu tuh tidak bisa menurut pemikiran dengan isi kepala Anda. Anda merasa lucu karena Anda merasa bahwa diri Anda tidak membutuhkan orang. Betul nggak Bang Pak Febi? Betul, betul, betul. Dan kadang kita bantu orang itu tidak harus duit. Kita mendengarkan dari omongan dia aja itu sudah membuat orang yang punya masalah itu lega. Kan seperti itu. Nggak perlu harus sama. Kita dengerin, kita kasih masukan. Nggak usah sampai kita ngasih masukan. Kita dengerin aja sudah orang itu seneng. Karena mungkin ibu itu tadi punya masalah berat yang orang dia ngobrol sama orang nggak pernah mau dengerin. Nah, sekarang ada yang dengerin itu sudah mengurangi stres dia loh itu secara psikologis. Benar.
Betul. Makanya saya bilang, masalah orang itu belum tentu yang Anda rasakan. Palingan kita mengatakan berdoa, minta kepada Allah, minta petunjuk Allah, bersabar. Kita tidak berhak untuk menghujat seseorang. Kau untuk apa kau lontarkan? Tidak. Saya mengambil satu contoh ya. Kebanyakan sekarang ini yang kita lihat berita-berita itu ya, Mas Nu, salah satunya seorang ibu yang memetongkan anak kandungnya yang masih balita. Betul? Banyak beberapa kasus seperti itu. Ibu itu mengalami suatu namanya sindrom baby blues atau depresi. Betul. Kita tidak tahu kenapa dia depresi. Tetangganya aja nggak tahu. Tiba-tiba ditemukan anak itu sudah terbujur kaku. Pelakunya adalah ibunya sendiri. Itu karena apa? Saya pribadi akan menyalahkan siapa? Satu, keluarga. Kedua, tetangga sekitar. Saya akan menyalahkan. Kenapa? Apa gunanya kita bertetangga? Bersosialisasi itu untuk apa? Berinteraksi untuk apa? Kita butuh teman. Walaupun kita tahu satu-satunya teman curhat kita yang jadikan curhat kita adalah pertama Allah. Kedua siapa? Kedua manusia. Itu karena apa? Kita mengalami yang namanya mental. Ketika mental kita sudah kena, udah susah pemikiran kita. Coba deh ya, Bang Rui seorang laki-laki, Mas Nu juga, Bang Dio juga. Ketika istri kita mengalami suatu yang namanya sindrom, ya, siapa teman curhatnya kalau bukan suaminya? Tetapi suaminya sibuk kerja atau sibuk dengan kegiatan lain. Sementara dia ini terfokus kepada pekerjaan rumah yang dia kerjakan, tapi sambil mengurus anak. Mental dia kena. Ujungnya terjadi apa? Babynya dibunuhnya. Terus kita menyalahkan, ini ibu ini nggak benar. Masa dia metongkan anaknya? Masa begini, masa begitu? Kalian pernah nggak sih mengalami yang namanya sindrom baby blues? Mengerikan loh, sakit. Mendengarkan tangisan anak-anak, belum lagi dia tuh jaraknya dekat. Memang ada betulnya ya, peraturan pemerintah untuk KB itu jarak 5 tahun memang ada betulnya. Karena mengalami yang seperti ini. Mengalami. Mungkin yang dialami oleh ibu itu tidak dialami oleh Bang Rui. Sehingga Bang Rui mengatakan tidak elok, tidak elok, tidak elok. Tetapi ibu ini mungkin sudah mentok. Ketika dia suaminya udah meninggal. Mungkin keluarganya nggak bisa memberi solusi. Sementara dia sudah cerita 13 anaknya, dari yang 12 ini, itu tidak mau mengatakan kepada adik yang paling bungsunya ini bahwa dia ini anak yang dipungut. Tidak sanggup. Dia scroll. Ternyata mungkin kebetulan, secara tidak kebetulan dia mendapati room saya. Yang bisa mungkin, ayo, apa sih solusinya, dia pengen tahu gitu loh. Masuk dia ke sini. Dia bertanya, apa solusinya Bunda? Apa solusinya Bang Dio? Karena Bang Dio ini seorang ustadz. Anak saya ini adalah anak angkat yang tidak tahu bapak ibunya siapa, kecuali anak titipan. Jelas orang tua kandungnya menitip. Kita adopsi berarti. Tapi ini bukan anak yang didapat. Mulia betul ibu itu loh. Mulia itu. Sampai menjadi seorang, itu enggak Bang Febi? Bayangkan. Dididik sampai menjadi seorang anggota TNI. Padahal bukan anak kandung. Mau menikah anaknya ini. Bingung dia dengan binti apa. Terus datang Anda naik. Mengatakan jangan curhat di media sosial. Gak ada solusi. Siapa bilang? Jadi sekarang ini kita lihat. Ya. Contoh satu. Kajian-kajian dari para ustadz-ustadz yang di masjid, yang di mana yang memberikan tanya jawab. Itu bukankah di depan publik? Depan publik kan?
depan publik. Bahkan di dalam Kristen pun ada itu, saling sharing-sharing antara jemaat dengan pendetanya. Itu bukan pada waktu acara gereja, itu pada waktu kebaktian di rumah-rumah. Betul nggak Mas Nuh? Betul. Dan tadi kan Ibu itu tidak memalukan, artinya tidak dalam urusan keluarga yang mungkin memalukan, kan enggak, itu kan cuma Itu bukan dari suatu aib. hukum. Bukan Iya, aib, bukan itu suatu bukan aib. aib, kecuali aib ya mungkin, ya kan, tadi kan bukan aib, mungkin Bapak tadi nggak bisa membedakan Bunda antara aib dan yang nggak bisa, dan dia nggak pernah Iya. punya masalah mungkin sepanjang hidupnya sampai detik ini, dia nggak pernah punya masalah secuil pun mungkin. Bebas masalah. Atau memang dia kerja di pegadaian, ya kan, mengatasi masalah. Nah itu dia. Jadi dia sampai nggak punya solusi. masalah. Jadi dia nggak punya masalah. Dia nggak bisa membedakan antara hukum dan aib, tuh nggak bisa dia itu. Iya. Jadi begini Mas Nugroho ya. Yang namanya aib itu ketika dia menceritakan suaminya itu sudah begini, dia tidak bisa lagi mengapakan aku begini. Nah itu aib. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau dia Itu kan menceritakan bukan anak, aib. dia menceritakan bagaimana solusinya ketika putrinya mau menikah, sementara tidak ada bintinya. Mungkin Otomatis tadi Bu Nora, yang abang tadi baru nganu, mungkin minum tua kali. Jadi kayak gitulah, kita harus maklum. Makanya saya di sini temanya bersabar. Kenapa bersabar? Ya, ujian Allah itu datang kepada hambanya agar kita diajarkan untuk bersabar, betul itu. Gimana Dan Bang kadang Dio? kita kalau punya masalah tuh, kita ngobrol sama saudara tuh kurang lega loh. Enak sama temen, kadang-kadang malah seperti itu. Betul. Bener kan? Kalau sama saudara tuh yang ada, bukannya kita dicari solusi, malah kita kena marah. Iya kan? Kalau sama temen kan memang cari solusi. Oh gini aja kan gitu. Tuh. Saya sapa dulu nih, Kepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau ditanya, disampaikan. Ya, Bunda, Ya, ingin menanyakan ini, Bunda. Apa? ya silakan. Kan semalam saya ada lihat di room misionaris ya, dia pandai baca Al-Quran. Saya disuruh buka surat Al-Anbiya ayat 17. Seandainya Allah punya- Al-Anbiya. Iya, Al-Anbiya ayat 17. Terus saya disuruh baca dan dia mengartikan kalau Allah itu jika ingin dia bisa mempunyai punya anak istri kalau nggak salah seperti Istri. itu. Iya. Terus saya sudah jawab dengan surat Al-Ikhlas, tapi dia masih bilang ini berarti Allah kan pengen, itu konterannya atau jawaban yang pasnya gimana ya? Bunda Ya, atau silakan. Ustadz? Ini ada Ustadz kita, Bang Dio. Iya Kak. Bang Dio, ya surat Al-Anbiya ayat 17, seandainya Allah punya, ya begitulah buat mereka. Silakan Bang Dio. Izin saya besarkan Bang Dio ya, Mas Nugroho, Ya. biar bisa tunjukkan data. Ya. Ya silakan. Surah Al-Anbiya. Tambahkan lagi ayatnya. Di surah Az-Zumar juga ada, surah Az-Zumar ayat 4. Oke. Silakan Bang Dio. Nah, itu kan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijelaskan di ayat sebelumnya, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la." Tidaklah kami Lanjut. dan apa yang ada di antara keduanya la'ibin, dengan dalam keadaan bermain-main. Artinya kami tidak menciptakannya main-main, beneran menciptakannya itu, dan ada hikmah di balik itu. Nah, kemudian ayat berikutnya di ayat 17-nya disebut dengan kata lau aradna, jika seandainya kami inginkan, an nattakhidha lahwan, kami jadikan itu dengan senda gurau, latakhadnahu min ladunna, maka kami pasti akan melakukan hal itu
Tapi ternyata kan tidak demikian. In kunna fa'ilin, kalau kami benar-benar melakukan. Jadi ayat itu untuk membantah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, bukan cuma penciptaan langit dan bumi. Masalah penciptaan neraka, hidup dan mati, kemudian dibangkitkannya lagi manusia setelah kematian, itu kan ada hikmah di balik semua. Kok suaraku kurang ini ya? Iya, kurang enak. Bang Dio menjelaskannya bingung, aku juga bingung. Enggak, Poinnya itu apa? suaraku kurang enggak? Kedengeran enggak? Apa? Suaranya kedengaran tapi kecil besar. Jadi Ya, poin suaranya yang lembut. untuk mau menjawab syubhat mereka dia itu bahwa mundur jadi wakil. wakil apa Pak Erwan? Jadi Nggak tahu, yang kenapa Bang? HP ku sering kayak gini, Bang, udah ngerti HP baru ini. HP yang dulu kan begini juga ininya. Setiap kali masuk TikTok pasti begini. Apa butuh mic atau gimana? Butuh soundcard atau gimana? Bukan soundcard, pakai itu aja, pakai headset aja udah. Aku aja pakai headset loh. Jadi begini, Bang Dio. Jawaban yang pasti untuk menjawab syubhat mereka bahwa berarti sebenarnya Allah itu menginginkan seorang istri gitu. Yang nggak tertulis di situ ngaco. Nggak begitu bunyi ayatnya. Justru itu penafian mutlak. Allah punya anak. Karena yang mengatakan Allah punya anak itu mereka, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan, tapi nggak semua Yahudi ya. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Itu ada ayatnya. Ya Uzair. Orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih ibnullah. Nah, makanya Allah bantah mereka di ayat itu, di ayat 17 itu. Surat berapa nih? Surat berapa Pak Ustadz? Al-Anbiya ayat 17. Jadi kalau kita baca lanjutan ayatnya sampai 18-19 itu kan ketahuan nanti. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili wa yadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Ayat berapa? Al-Anbiya? Al-Anbiya ayat 17. 17. Saya juga jawab pakai ayat 21-nya Ustadz. Tapi dia masih kekeh aja. Maksud saya mau ke counternya tuh bagaimana Ustadz? Apa Ustadz? Ya itu justru bantahan. Lau itu kan kalimat yang digunakan untuk memperandaikan sesuatu. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan untuk menjadikan istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jelas itu ayatnya. Bantahannya di ayat itu latakhadnahu min ladunna. Tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Artinya ya Allah yang ciptakan sendiri. Kalau memang Allah butuh istri dan anak, Allah ciptakan. Kalau memang Allah butuh, tapi kan Allah nggak butuh. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya. In kunna fa'ilin. Ya kan? Artinya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau bisa, kalau Allah mau. Tapi kan Allah nggak butuh itu. Allah nggak butuh itu. Makanya di ayat 18-nya dijelaskan bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun. Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka dengan serta merta yang batil itu lenyap, dan kecelakaanlah bagi kalian disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Lanjutan yang 19-nya ini pukulan telaknya, walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan milik Allah lah segala yang ada di langit dan bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tidak merasa angkuh untuk menyembah Allah dan tidak pula merasa letih. Keren kan?
artinya Allah nggak butuh. Allah nggak butuh itu. Ini bahasa-bahasa Al-Quran, Bang. Jadi kalau kita lihat kalimat kata lau, makna lau, in, dan seterusnya, itu akan jadi jelas. Lau di situ bukan kepastian dalam arti Allah punya anak, punya istri. Seandainya, gitu. Sama dengan kata la'alla. La'alla itu kan teman-teman, maaf ya, teman-teman Kristen kan tidak ngerti itu makna la'alla. Semua kata la'alla dalam Al-Quran itu bimakna lazim, bermakna lazim, harus, wajib terjadi. Seperti contoh, la'allakum tattaqun kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Kan begitu terjemahannya. Tapi kalimat mudah-mudahan dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya la'alla, itu bermakna wujud, bermakna pasti. Teman-teman Kristen tidak mengerti uslub dalam Al-Quran, baca aja nggak bisa, apalagi mau mengerti tentunya. Kalau mau referensinya aku bisa dikatakan. Ya, silakan Bang Kepo kalau mau nanya lagi. Alhamdulillah udah saya jawab Ustadz, itu aja. Tapi maksud saya kalau untuk jawaban masih mengcounter, kita nanya lagi ke misionaris itu gimana Ustadz perihal Siapa misionarisnya? Ya, gini, saya juga kurang tahu Bunda. Iya. Ini bang, aku ini poin ya buat kawan-kawan muslimnya, kawan muslim. Kata para ulama kita, semua ayat atau hadis yang dipakai oleh orang-orang kafir atau para pengikut hawa nafsu dalam berhujjah, dalam berargumentasi, maka ayat dan hadis itu pun yang kita pakai untuk hantam kepada mereka. Di ayat itu kalau ada melihat ya, kalau ada perhatikan ayat itu, lau aradna, ya, 17 ya, lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Sekiranya kalau kita bahasa kita, seandainya kami hendak membuat suatu permainan, ya, lahwan di sini ditafsirkan istri dan anak. Oke. Kalau seandainya kami mau begitu, adalah ayatnya di ayat yang sama jawabannya, lattakhadnahu, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Artinya Allah yang ciptakan sendiri langsung kalau Allah mau. Nah, pertanyaannya, tanya balik. Pertanyaannya, Allah punya istri enggak? Punya anak enggak? Ada enggak itu terjadi? Jawabannya enggak. Nah, baru abang kasih tadi itu ayat surah Al-Ikhlas. Laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir. Itu di surat apa itu? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Surat Asy-Syura ayat 11. Gitu, Bang. Jadi di ayat surah Al-Anbiya 17 itu sendirilah bantahannya. In kunna fa'ilin, jika kami menghendaki berbuat demikian, tentu kami telah melakukannya. Pertanyaannya, ada enggak istri dan anak Allah? Enggak ada. Berarti pemahamannya berarti Allah enggak menghendaki itu. Paham enggak, Bang? Ini aku buka datanya ya, ini. Sekarang teman-teman Kristen kan, ya mohon maaf aja lah, jangankan untuk memahaminya. Nih Bang, lau aradna an nattakhidha lahwan, jika seandainya kami ingin membuat anak atau membuat suatu permainan, lahwan di sini diterjemahkan istri dan anak. Ini kita baca terjemahannya ya. Sekiranya kami hendak membuat suatu permainan, dalam kurung istri dan anak. Artinya kalau Allah, seandainya Allah ingin membuat anak atau istri untuk dia, lattakhadnahu, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Lattakhadnahu min ladunna. Ini bantahannya. Maka pasti kami akan membuatnya dari sisi kami. Artinya Allah yang ciptakan, bukan tandingannya. Ya kan?
Nah, ditambahan lagi bantahannya, in kunna fa'ilin, jika kami menghendaki berbuat demikian, dalam kurung tentulah kami telah melakukannya. Pertanyaannya, Allah lakukan nggak ini? Ada nggak istri Allah? Ada nggak anak Allah? Nggak ada. Naudzubillah, nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Ya kan? Nah, berarti Allah tidak menghendaki. Berarti ini kembali kepada masyiah Allah, iradahnya Allah, keinginan atau kehendak Allah. Nah, kalau nanti mereka pasti nanya lagi, kenapa Allah hendaki begitu? Ya, terserah Allah. Karena dalam Al-Quran ada ayatnya, dalilnya. Allah itu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ini ayatnya. Bawakan ya. Ada banyak korelasi sih. Wah, kalau sama aku yang kayak begitu habis. Surah Al-Anbiya ayat 23. Surah Al-Anbiya Ya, 23. 23. La yus'alu amma yaf'al. Allah itu kok mati Suaranya kamera? kecil, Ustaz. Kamera kok mati? Nih. La yus'alu amma yaf'alu. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Wa hum yus'alun, bahkan mereka lah manusia lah yang akan ditanya oleh Allah. Nah, gitu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yes. Ya. Benar-benar, Ustaz. Ya, Ustaz, Afan satu lagi, Ustaz. Dia juga bahas ini, Ustaz, surat An-Nas. Tuhannya manusia, raja manusia, sama maksudnya. Kalau saya sih paham, Ustaz, dia mau kemana. Cuman untuk edukasi aja, Ustaz. Afan, Ustaz. Jadi gini ya, ini sebenarnya gampang sekali sih, gampang sekali. Itu permainan bahasa aja. Ini aku kasih contoh ya, gini. Dibukakan Word. Sekarang lucu sekarang teman-teman. Nih, contoh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung, ya, kepada Tuhan manusia. Gini kan, Bang? Iya, betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Tuhannya manusia kan, dia bilang begitu, misionarisnya. Ini kan? Tuhan manusia. Ini dalam bahasa Arab, ini aku bukakan ayatnya. Buka ayatnya tadi aja. Ini ya, teman-teman ya. An-Nas. Nah, ini dia. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ini kalimat sederhana, Tuhannya manusia. Artinya Allah itu Tuhan manusia. Karena disebutkan dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta, termasuk yang menciptakan manusia. Jadi bukan Tuhan manusia itu Tuhan dalam bentuk manusia, bukan. Makanya di ayat berikutnya, Malikin nas, penguasanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Sama seperti saya katakan, aku punya mobil ya, Bang. Ya. Teman-teman bilang itu mobilnya Dio. Mobilnya Dio. Apakah mobil itu adalah Dio? Bukan. Sebenarnya permainan bahasa yang mereka kadang nggak paham juga. Itu namanya dalam bahasa Arab, itu namanya mudhafun ilaihi. Penyandaran dan yang disandarkan kepadanya. Sama kalau aku bilang gini. Mobilnya Dio. Mobilnya Dio. Yang kalian pahami apa? Mobil itu punya Bang Dio. Nah, sama kalau dikatakan Tuhannya manusia, artinya Berarti manusia punya Tuhan. nah, itu sederhana sih sebenarnya, Bang. Mereka itu suka. Iya, suka muter balik kan, benar. Iya. Ustadz, Dio udah ngopi? Belum, aku minta belum. Atau suaranya kecil, Ustaz Dio. Ya udah. Suaranya Bang Kepo ini sama seperti suaranya Bang Texas. Bang Texas ya? Bukan. Saya bukan Bang Karena Texas. kan Bang Texas, tahu kan si Texas? Enggak, Bang Dio? belum tahu. Bang Dio tahu? Kayak pernah dengar. Texas yang Islam Kristen. Islam. Iya. Bunda lu. Bener.
Iya, Krislam, dia Islam Kristen. Coba tanya tapping di bawah. Kalau Udah saya aku Islam tunggu dari lahir, ketawanya Bunda. yang tadi. Yang mana Bang Jerry? Bang Jerry naiklah dulu, Bang Jerry naik. Bang Ya Jerry udah, naik, Ustaz, Bang Jerry. Bunda, Pak Bobi, terima kasih ya atas ilmu-ilmunya ya. Ya, Saya turun sama-sama. dulu, izin turunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk semuanya. Mari kita, aku bukan ngopi, aku nggak bisa ngopi, nggak bisa ngeteh, mual. Apa ini? Oh, mual. Energen. Oh, aku di kantor Energen. Bun. Oh iya Bang, di kantor aja lah kau ya. Bang Jerry kok di kantor aja. Itu Nora campur masako 1 bungkus, suka-suka kau. Thank you, salam satu Tuhan. Mas Nugroho udah ngopi? Udah? Lah ini lagi nunggu dibikinin Bunda Nora, belum dibikinin. Siap. Nora cuma butuh kasih sayang. Ustadz bisa minta petunjuk nanti. Ya silakan naik Bang Oki. Di sini seperti pegadaian mengatasi masalah dengan solusi. Ya, siapa tahu Mas Nu ada yang mau ditanyakan juga? Oh ada, Bunda. Ya. Itu kan temanya bersabar ya. Iya. Terus aku bersabar sampai kapan nih nunggu Bu Nora nih? Enggak Sampai yang kapan ini. nih? Itu HP-mu. Iya, Ustadio, kira-kira sampai kapan? Ustadio, Iya Kak. sampai kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Nah, ini warahmatullahi wabarakatuh. ini yang naik ini salah satu situs yang katanya mau ganti nama, Bang. Belum sempat. Belum sempat. Lupa caranya. Tengok namanya itu. X. Apa lagi? Ya silakan, Bang Oki. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ini Bunda, ini kan Ya, istri saya kan mualaf Bunda. Masya Di Allah. daerah kami itu daerah non Muslim. Sementara dalam istilah untuk buat segala sesuatu selalu dipersulit. Contohnya kayak KTP mau diganti Muslim nggak bisa, mau bikin sertifikat mualaf nggak bisa. Di mana Gimana tuh, Abang? Bang? Ya Bunda, Abang di mana tinggalnya, Bang? Maaf. di Maluku. Oh, Maluku. Maluku. Enggak, itu kan sudah diatur oleh undang-undang. Hak untuk memeluk agama Iya. ada itu. Ketukcapil aja, undang-undang Bang. Itu loh, Bunda. Itu ketukcapil itu. Itu Dia kan mualafnya ada di mana, Bang? Solusi istilahnya di Samlaki Bunda. Maksudnya di masjid. Mualafnya tuh di iya di imam aja Bang Bunda. Waktu nikah sebelum Di nikah kan kamar. mualaf dulu. Dia mualafnya di mana, Bang? Waktu dimualafkan istri Abang tuh di mana? Di imam aja Bunda. Oh, enggak di masjid. Iya Bang, enggak. Triple X di mute. Bukan di masjid, Bang. Iya bukan. Oh, iyalah, Bang. Siapa yang mau mengeluarkan? Nah, jadi begini, Bang. Mualaf yang dilakukan Abang itu sebenarnya sah. Tapi kan kita butuh legalitas. Yang bisa nanti untuk merubah KTP kita, administrasinya kan di Dukcapil. Nah, yang mengeluarkan itu siapa? Wajib. Ada yang harus mengeluarkan itu secara hukumnya, yaitu salah satunya masjid. Nah, ketika
istri abang mualafnya itu hanya dituntun oleh seorang ustadz, imam itu di rumah atau dimanapun, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan apanya, ya bukan dipersusah sebenarnya, Bang. Contoh, saya di sini, Mang, Mama kan di sini. Contoh, saya mualafnya di masjid. 2-3 hari udah keluar surat mualaf saya. Saya uruslah ke kantor lurah pertama. Saya laporkan dulu ke RT atau RW setempat. Saya lapor bahwa saya mau mengurus KTP. Otomatis kakak pun juga harus baru. Kan begitu. Ya kan? Karena saya Itu sudah benda masalahnya. masih ya, tapi kan Masalahnya begini, itu waktu surat mau ke kemananya, Bang? masalahnya tuh waktu ngurus ke lurah untuk untuk buat KTP itu mereka nggak mau ngurus bunda. Ada nggak surat mualafnya? Belum bunda. Belum. Ya nggak bisa lah, Bang. Belum. Oh. Iya. Apa yang meyakinkan orang lurah itu bahwa si perempuan ini, maaf, bahwa istri abang ini sudah mualaf? Siapa yang memualafkan? Dari masjid mana? Karena begini, Bang. Ketika masjid itu mengeluarkan surat mualaf, berarti dia sudah bertanggung jawab bahwa si perempuan itu pernah melakukan syahadat di sini dengan saksi yang sudah ditandatangani di kertas mualaf itu. Dan yang memualafkan itu siapa? Akan ada namanya, Bang. Gitu, Bang. Ya, Bang, ya? Ya benar. Makasih bunda. Jadi istri abang harus dimualafkan lagi, disyahadatkan lagi, bukan dimualafkan lagi, disyahadatkan ulang untuk mengeluarkan legalitasnya. Carilah salah satu masjid, ya, ceritakan yang sebenarnya. Pak, istri saya memang sudah mualaf, sudah mengucapkan kalimat syahadat. Tapi masalahnya memang kemarin tidak dilakukan di masjid. Sebenarnya sah itu, sah. Disaksikan oleh orang, ada yang mensyahadatkan, sah. Cuman masalah kita butuh legalitasnya untuk merubah KTP kita. Karena semuanya butuh persyaratan. Ya kalau mualaf, ya dia mualafnya di mana? Masjid mana yang mengeluarkan surat mualafnya? Jadi syahadatkan ulang lagi. Pergilah ke salah satu masjid. Ada di sana masjid kan, Bang Oki? Iya ada bunda. Pergi di sana, Bang Oki tanya. Kasih tahu cerita sebenarnya. Istri saya sudah mualaf, sudah syahadat, tetapi memang tidak di masjid. Memang ada yang memualafkan seorang ustadz atau imam bilang gitu. Nah, nanti disyahadatkan ulang di situ. Tunggu sekitar, ya paling lama itu 3 hari itu. Biasanya prosesnya cepat. Nah, baru dikeluarkan surat mualafnya. Silakan urus ke kantor lurah. Ini surat mualafnya, ini KTP-nya. Jadikan KTP dia dirubah menjadi Islam. Begitu, Bang. Contoh, Bang, bagaimana Abang membuat akte lahir anak kalau tidak ada surat pengantar dari rumah sakit atau bidan bahwa anak itu dilahirkan di situ. Tanggal berapa, tahun berapa, dengan berat berapa, dengan jenis kelamin apa. Ya kan, Bang? Kalau buat surat akte lahir itu kan harus ada keterangan dari bidan atau dokter setempat. Ya benar. Ya, atau mau disyahadatkan sama orang APII, bisa? Mereka bisa mengeluarkan surat mualaf. Iya bisa bunda, kalau bisa ini dibantu bunda. Kalau memang bisa dibantu ya. KTP sudah KTP apa? Masih non muslim bunda. Masih Kristen. Oh, bisa di Japri ke WA saya KTP istri Abang, biar saya hubungi Bang Zuma, karena dari Yayasan API bisa mengeluarkan sertifikat, karena Yayasan API sudah bernaungan dengan hukum. Iya, insya Allah bunda. Nanti saya kirim bunda. Coba ya, nama Abang siapa sih? Si Oki. Sebentar, Bang. Bang Oki sudah follow saya, Bang. Sudah bunda. Saya pakai akun ini, Bang. Jadi Abang Islam.
Ya Islam Bunda. Abang Islam. Terus waktu menikah itu bagaimana Bang? Waktu menikah tuh itu kan kita menikah sebelum menikah itu istri harus mualaf Bunda. Makanya itu Ya, betul, betul. Nah, Menikahnya secara hukum atau tidak? Di KUA? tidak Bunda. Oke, nggak apa-apa. Nih saya sudah Waktu itu pay. mau Coba Bang, Waktu Abang mau lihat ngurus dulu nih. itu. Hah? Ada saya tag nama Abang, coba Abang lihat. Udah? Ya Bunda. Abang lihat? Ya udah Bunda. Ah, itu coba di follow Ya. akun saya yang itu Bang. Di follow back biar saya bisa bisa DM nomor WA saya. Udah di follow back Bang. Ya. Sudah Bunda. Nah, nanti saya DM di situ. Nah, maksud Abang bagaimana Bang? Oke Oki? Bunda. Hari itu waktu apa? Waktu urus di KUA itu kita diputar-putar Bunda. Maklum orang awam juga Bunda, jadi kita tuh disuruh pergi ke dari KUA, disuruh ke Capil, terus dari Capil suruh arahkan juga ke KUA, jadi bingung. Mungkin tuh nggak jadi-jadi. Anda dikatakan di sini Berarti- dikatakan bahwa mengislamkan yang sudah Islam. Enggak Bunda. Jadi mereka tidak percaya kalau istri Abang itu seorang yang dari Kristen. Kalau boleh tahu, Iya Bunda. Kristen apa waktu itu? Protestan Bunda. Oh, Protestan. Berarti nikah siri ya? Iya, Bu. Maaf. Iya nikah siri Bunda. Itu saya sudah DM nomor WA-nya ya, Bang. Nanti WA saya di Iya, Bu. situ, Iya, Bu. KTP Abang. Oke. Mau baiknya bagaimana? Mau syahadat sama Bang Zuma? Kenal Bang Zuma kan? Ya kenal Bunda. Nah, nanti istri Abang disyahadatkan ulang. Udah berapa lama, Bang? Iya Bunda. Udah 8 tahunan Bunda. Ya ampun, Bang. Jadi anak Abang gimana, Bang? Aku tuh duda Bunda. Nikahnya udah punya anak. Terus istriku juga udah punya anak. Oh, nikah sama janda. Jadi kita tuh iya Bunda. Nah, maksudnya dia mualafnya sudah berapa lama? Udah 8 tahunan ini Bunda. Udah lama juga ya. Jadi dari istri Iya. yang kedua sekarang ini ada anak atau tidak? Belum Bunda, belum. Belum. Belum ada anak. Iya. Jadi memang mau menikah di KUA secara legal, tapi memang KTP-nya masih KTP Kristen. Iya Bunda. Terus selalu dipersulit. Kemarin tuh istilahnya mau bikin surat buku nikah, tapi selalu tuh ada apa ya? Memang ada persyaratan yang tidak bisa kami sanggupi karena memang selalu diputar-putar Bunda. Iya Bang, Mas Nu, Parkun aja. Jadi sekarang Oke, untuk lagi KTP-nya di situ istrinya? Enggak Bunda. Saya sekarang ini lagi di Sulawesi, istriku lagi di Ambon Maluku Bunda. Jadi nanti kalau mau syahadat bisa gimana? Ada akun istrinya? Bisa. Nanti. Iya ya. Nggak bisa lewat WA Bunda. Maksud saya begini, bisa Abang Oki bisa open cam coba. Saya undang open cam ya Bang. Coba open cam kita dulu Bang. Gak apa-apa kan Bang? Untuk apa? Tapi nggak bentar pakai baju dulu ya Bunda. Iya. Pakai baju dulu. Iya sebentar. Iya oke. Minum ngopi bagi yang belum ngopi. Kopi susu. Aletia ini lucu ya, belajar sejarah. Sejarah apa yang ada di dalam Masya Allah. Oh jadi Bang Oki ini memang Islam dari lahir atau gimana?
Iya, Islam dari lahir bunda. Asli orang Maluku tuh Ambon ya? Iya, iya bunda. Oh, berarti Kalau ada orang juga tua Ambon tuh- yang Orang tua tuh Iya. asal Sulawesi bunda. Nah, cuman orang tua. lahir besar di Ambon, makanya tuh bisa bilang orang Ambon. Sulawesi mana, Bang Uki? Sulawesi Utara bunda, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, Kendari. Bau-bau. Palu. Bau-bau. Oh, enggak, Sulawesi Tenggara itu Kendari ya? Iya, mungkin saya baru tiba juga di Sulawesi. Oh, jadi di sana tinggal sama Sulawesi. siapa, Bang? Sama Iya. sepupu bunda. Kerja di sana ya? Iya, ada urusan bunda. Oh, oke. Jadi begini, abangku. Berapa ada perangkat Abang Oki? Ya bunda? HP cuma satu ya? Iya, satu aja bunda. Jadi istrinya punya TikTok. Enggak punya bunda. Jadi nanti kalau mau syahadat bagaimana? Nanti kalau bisa insya Allah nanti saya hubungkan dengan dia. Nanti sekalipun lewat TikTok orang bisa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena begini, kalau mau video call itu bisa juga, tapi memang harus ada dua perangkat, satu abang live, satu video call, kan begitu. Tapi kan perangkat abang cuma satu, benar. atau sepupu di situ punya HP, bisa dipinjam untuk video call sama istri. Nah, abang video call, jadi wajah istri itu diperlihatkan di TikTok abang gitu. Kayak kemarin kayak gitu. Oh, iya benar. Bisa bunda, bisa bunda. Jadi kira-kira kapan bisa kita melakukan prosesi apanya syahadat ulang lagi? Insya Allah nanti kalau sudah bisa dihubungi, nanti saya hubungi bunda. Iya. Abang, tadi saya sudah WA pakai akun saya yang lain. Nanti dicek aja Iya, DM-nya ya. ya. Oke, Di benar situ ya. nanti abang persyaratan memang kalau di mualaf di Yayasan API itu harus ada KTP-nya yang memang masih non Muslim. Biar Oh, iya, diuruskan. Nah, Iya. itu nanti akan dikirimkan PDF-nya ke WA abang. PDF-nya itu nanti dicetak ulang, difotokopi kan, baru diberikan Iya, ke benar. kantor lurah biar KTP istri abang bisa berubah menjadi Islam, baru abang nikah ulang lagi di KUA. Oke bunda, ya bunda. Kayak gitu solusinya. Ya Ustadz Dio, gimana solusinya ya kan? Bang Dio? Bang Dio! Jadi kayak gitu Bang. Ini siapa? Itu siapa? Ya bun? Yang tadi itu sepupu? Oh, ini. Iya bunda. Oh, ya. Ya. Gak ada Bang Dio itu. Loh. Bang Dio gak ada. Loh, sama aku masih ada loh. Bang Oki nengok Bang Dio ada nggak? Dio Pratama. Ada bunda. Ada. Ada tepat di bawah bunda tuh. Masih Nah. stay bunda. Masih stay. Masih ada itu. Gimana sih? Bang Anca, noise Bang Anca. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bunda Nora sehat aja, diberikan berkah dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang. Amin. Amin. Bunda, Amin. Ya. Ya. saya ini penggemar Bunda. Masih ada Iya. video-videonya Bunda di sini. Saya simpang. Masya Allah. Saya juga sedang ngikutin Umi ini. Alhamdulillah. Umi, Ya. aku mau tanya ini Umi. Ya. Umi asli mana?
Saya Medan. Oh Medan. Medan Bunda, orang Medan Bunda. Oh Medan. Aku Palembang Umi. Ke Palembang. Orang Palembang. Tagalog. Iya. Kalau saya Sulawesi Bunda, Makassar, satu kampungnya Bansuma. Agak Kareba. Ya iya, baji-baji ya Bunda. Baje-baje. Masya Allah, baju-baju sih. Baji. Bunda juga pintar bahasa Makassar ya? Sedikit-sedikit kok dong. Oh, sedikit kok. Iya. Bunda, leba bikin Andre Bunda. Ya, Leba bikin Andre. Ayo. Nggak Kan tahu Juku. Umi. Juku Bolo. Allah, Juku Bolo. Iya, pintar juga Bunda ini bahasa Makassar juga. Pintar Iya, juga. mi paeng. Umi. Ya, Mukanya Umi ini bercahaya loh. Masya Allah. Iya bercahaya Umi. Ya, wudu bang, wudu. Iya Umi itu udah lepas Umi sama saya Umi. Tenang aku lihat Umi nih, ngeliatin ikut terus aku. Tadi dengar lagi mau masuk Islam mau mualat itu Umi kasih saran begitu. Subhanallah Umi. Semoga Umi dalam keadaan solotimah Umi ya. Amin. Ya, Dia nggak tahu, iya itu filter Valin, filter. Bang Aki, open cam kok. Masa sih? Open cam. Kok sama mereka enggak ya? Nggak, di sini aku juga nggak punya. Bukan. Bang Anca lihat nggak Bang Oki open cam? Nggak lihat. Hah? Aku yang lihat. Open cam loh. Belum Bunda. Sebentar ya, nih ya, sebentar. Nah, ini saya tunjukkan ya, dari apa ya, sebentar. Saya rubah dulu ya. Bentar ya. Nih, tunjukkan filternya ya, bentar. Bang Oki itu open cam loh. Nih ya, sebentar. Nah, itu open cam itu. Oh Saya besarkan iya dulu ya. iya. Saya besarkan dulu. Aduh. Open cam itu. Oh iya. Open cam kan? Iya. Itu ku bilang. Ini sekarang udah open cam. Udah. Udah. Kalau di Komal belum. Kalau di Komal belum? Belum. Ya Bunda, aku juga nggak open cam Bang. Kalau sama Bang Anca sudah? Belum. Loh. Iya toh? Kok bisa? Oh sudah Bunda, sudah. Sudah. Ya, Udah open cam kan? sudah. Gak ada katanya. Belum. Garu-garu Umi garu-garu kepalanya. Ini kenapa jaringan sini aduh. Ini ada suara angin tuh dari mana? Nah ini udah open cam. Bang Anca noise Bang Anca. Lagi di pinggir laut kayaknya. Iya, saya mute-kan dulu izinnya. Oh belum ya? Kenapa begitu? Bang Anca noise. Bang Anca noise loh. Kan terlalu dekat itu engset di napasnya, anginnya itu keluar itu Pak Anca. Roomnya ajaib. Iya ya, ajaib ya.
Iya, udah open cam ini Bang Oki loh sama saya. Masa sih belum ya? Cuman orang yang beriman yang nampak. Belum ya? Ini bunda toh? Ya, ya coba. Iya, itu bunda ini. Tuh, bunda Oh, banyak tuh. saya pikir. Saya pikir abang menunjukkan bahwa Bang Oki ini sudah open cam. Iya, di sini belum ya. Ini Bang Arjuna. Arjuna mencari cinta ya Bang. Arjuna mencari oteng yang tidak waras jadi waras. Aduh. Arjuna baru on cam. Oh, coba ya. Saya tutup. Saya coba. Oh, Bang Oki coba di apa dulu? Dimatikan baru nyalakan lagi. Matikan dulu open cam-nya. Dimatikan, Bang Oki sudah. Matikan kameranya. Udah dimatikan kamera. Bang Oki coba matikan kamera. Cair dong. Kok apalah kok Bang Jerry? Ada-ada aja dirimu, cair-cair aja terus. Ya Bun, aku keluar dulu Bun, izin turun dulu. Oke. Terima Oke, kasih ya aku Bang. di bawah aja ya. Ya, WA saya dibales ya. Nanti Iya, Bunda, WA iya, saya, Bunda. maksudnya WA saya. Oke Bunda. Ya Bunda, makasih Bunda udah kasih saran Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu tengok naik bunda, kalau bisa. Sini Tunggu, temanya tengok. bersabar. Ada Komari. Ya, Ada Coto Makassar. ada di Makassar ke sekarang ini. Bang Suma ada di sebelah dia. Sebelah kampus dia kalau Abang Suma. Bang Suma Zulkifli. Kampung di mana dia, Bang Suma? Dia di Sudian dia. Oh, Sudiang. Iya, Sudian dia. Kenal sama Bang Suma? Kenal toh, pasti abang kenal Bang Suma karena dia itu dakwanya Indonesia apologet seperti Zakir Naik. Kenal lewat di TikTok Jidang. Oh, lewat TikTok. Tapi nggak pernah dilihat mukanya Bang Suma toh? Iya. Tapi abang nggak pernah lihat mukanya Bang Suma? Belum pernah. Belum, sama itu saya juga nggak pernah saya lihat mukanya. Kecuali Berarti masih beruntung saya udah pernah saya melihat mukanya Bang Zuma. Tampan toh, benda? Biasa aja. Biasa aja. Tapi adanya sudah lihat benda. Adanya juga ada juga itu Sirin juga. Bukan begini loh. Bang Zuma ganteng. Kalau laki-laki ya ganteng, tampan. Mana ada yang cantik? Ya iyalah kan? Ada nggak laki-laki yang cantik? Bagi saya Bang Zuma itu sosok yang berwibawa. Itu loh. Berwibawa, terus pinter. Itu loh. Iya memang Bang Suma memang betul-betul kalau saya lihat itu bunda memang betul-betul baca dulu sebelum dia naik dia harus siap memang dalil-dalil maupun hadis apa. Aduh noise. Noise. Assalamualaikum. Semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ngobrol dulu, saya sarapan. Mana aja Bun, baru kelihatan Bun. Nggak kemana-mana, Ferry. Di sini aja.
Kemudian temanya kok bersabar ini sudah ganti tema dari debat ya Bun? Enggak, ya bersabar, sabar menghadapi Oten. Siapa itu Oten? Oten? Saya pikir Oten, sekarang sudah jadi sufi. Gimana ini? Jadi apa? Tahu sufi, Apa sufi? tasawuf. Oh, jadi apa bedanya? Ya beda lah. Bedanya apa? Tuhan abang siapa? Ya. Alhamdulillah, ternyata lupa sama saya ini. Siapa? Gigin. Aduh bang, saya nggak ingat. Aris. Aris siapa? Aris Pati. Krispati yang saya tahu bang. Ya maklum. Artis itu fan-nya banyak, jadi lupa. Teman SMP mungkin Bu, teman SMP. Enggak, saya dari Pati. Cuman Krispati. Iya. Cuman Krispati. Iya. Aduh. Aduh, nice. Aduh. Nah, Pati yang pernah chat Bunda Nora. yang mana bang? Oke, nggak usah diingat-ingat lah. Nanti tak chat aja. Saya yang penting ucapin taqabbalallahu minna wa minkum. Takobbal ya Karim. Amin. Moga dilanjut ini. Saya cuma Bunda Nora saya pikir fansnya tadi banyak tema juga ya. ini. Ya Bunda Nora. Saya nggak tahu. Bunda itu Ya. tidak tahu bahwa PSG itu banyak sekali, pendukungnya banyak sekali. Bunda tidak tahu toh, tapi kami tahu bahwa kami Bunda. Masya Allah. Banyak di Facebook itu banyak Bunda. Saya biasa kalau malam, siang, sore, pagi, habis sholat luhur atau habis sholat subuh, saya selalu melihat itu videonya Bunda Nora. Masya Allah, ternyata Bunda Nora sudah diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu juga. Sebelumnya, emangnya sebelumnya saya buka Facebook itu waktu saya masih Kristen. Sudah Muslim Bunda, sudah Muslim, tapi biasa ada di Facebook itu Bunda. Bang Arjuna. Ya. Tapi yang membuat Bang Arjuna dan teman-teman itu fans sama Bunda Nora tuh karena kecantikannya atau narasinya? Bukan masalah kecantikannya, masalah narasinya, kata-katanya, punya adab, punya akhlak. Itu saya suka karena dia mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti Siti Aisyah. Tapi menurut Bang Arjuna Bunda Nora cantik gak? Ya, kalau saya melihat Bunda Nora ya lumayan cantik. Bunda Nora biasa curhat di Facebook itu. Biasa saya dengar-dengar. Oh, iya Bunda biasa curhat di Facebook. Sejak kapan aku di Facebook bang? Oh, ada. Ini tadi saya lihat videonya Bunda tuh. Ada itu. Bang, saya tidak pernah masuk ke Facebook bang. Tahu bang? Facebook aja pertemanan saya cuma 130